Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, karena kenikmatan yang Allah berikan kepada kita begitu amat sangat besar. Terlebih kenikmatan yaitu hidayah yang Allah berikan kepada kita, yang mana hidayah sekali lagi tidak pernah diberikan kepada orang-orang yang Allah tidak kehendaki, tetapi justru kita selalu mendapatkan hidayah, dan kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimanillah, kita sebagai hamba Allah yang hidup di dunia ini, yang mana kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, termasuk kita beriman kepada hari kiamat, harus meyakini akan ketidakkekalan hidup kita di dunia ini. Karena sejatinya satu zaman, satu kehidupan yang kekal abadi, yaitu antara dua tempat, yaitu surga ataupun neraka. Maka tentu kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berusaha, berinvestasi, menabung sebagai bentuk amalan-amalan kita untuk kelak sebagai bekal kita di akhirat. Terutama kita selalu berharap untuk dapat dimasukkan kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Tentu tidak mudah untuk kita bisa berinteraksi di dunia ini, karena manusia merupakan hewan yang memiliki akal. Kalau dalam bahasa mantik, ilmu mantik, al-insanu hayawanun natik. Manusia itu adalah hewan yang memiliki akal. Tentu kita manusia, makhluk ciptaan Allah yang sudah diciptakan oleh Allah dengan sempurna, dengan lengkap, kamil, memiliki kelebihan dan kekurangan. Terlebih-lebih manusia memiliki hawa nafsu dan perasaan, yaitu hati. Tatkala kita berinteraksi dengan manusia, Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, tentu ada yang tidak suka maupun ada yang suka. Tidaklah mungkin kita mampu untuk membuat manusia atau sekitar kita suka terhadap kita. Dengan catatan tentu kita harus berusaha untuk menjadi pribadi yang memiliki akhlak karimah, akhlak yang mulia. Tidak mungkin kita dapat mampu untuk membawa sekitar kita supaya suka kepada kita. Bahkan kita berdakwah, kita mengajak kepada ketaatan, kita mungkin dianggap sekali lagi dianggap orang baik, dianggap orang soleh, namun tentu pasti banyak musuh-musuh di antara kita. Jangankan kita, Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb, sebagai Tuhan kita, Rabbul Alamin, Tuhan yang mengatur alam semesta ini, itu pun
ada musuhnya, apalagi kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah. Hal ini termaktub dalam surat Al-Mumtahanah ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwwi wa aduwwukum awliya. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau jadikan musuhku dan musuhmu. Berarti ada musuh di antara para hamba Allah Subhanahu wa taala sebagai aulia. Dalam makna aulia ini adalah pemimpin, penolong, pelindung, kawan, dan lain sebagainya. Ini yang menjadikan dasar bagi kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah berupaya semaksimal mungkin untuk berdakwah. Kita berupaya untuk mengajak rekan kita, sahabat kita, keluarga kita. Namun tentu ada saja orang-orang yang tidak ridho akan diri kita. Hal yang lain tentu Rasulullah SAW sebagai panutan kita, teladan kita, sudah kita tahu dan kita sudah banyak sekali melihat kisah-kisah beliau yang begitu banyak tantangan-tantangan di dalam kehidupannya, banyak musuh dan juga banyak para pengikutnya. Hal ini yang kita rasakan pada zaman saat ini. Kalaulah kita lihat media massa kemarin di Swedia, ada Islamofobia, artinya tidak suka terhadap keislaman, sehingga membakar Al-Quran di Swedia. Dan hari kemarin juga, sebelum adanya putusan atau setelah adanya putusan daripada sidang PBB yang menyatakan beberapa negara sekutu, Amerika dan sekutunya, mereka menolak akan penentangan Al-Quran yang dibakar. Dan Allah memberikan takdir, memberikan gambaran setelah penolakan tadi. Ternyata kemarin kitab Yahudi juga dibakar akan dibakar di Swedia. Hal inilah yang menjadi landasan kita, motivasi kita bahwasanya kita tidak mungkin untuk menciptakan sekitar kita untuk sebagai orang-orang yang menyukai kita, tetapi justru banyak sekali musuh-musuh di antara kita. Dengan catatan kita selalu berupaya untuk menjadi seorang yang akhlakul karimah dan mengajak kepada ketaatan, amal ma'ruf wa nahi munkar. Allah juga berfirman dalam surat Al-An'am ayat 112, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin adu syayatin al-insi wal jin. Dan demikian juga kami menjadikan setiap nabi itu ada musuhnya, baik dalam golongan setan atau jin dan manusia. Maka benar menurut Imam Syafi'i mengatakan, ridon nas ghayah la tudrak fa'alaika bima fihi salahu nafsak falzamah. Mencari keriduan manusia, mencari kesenangan manusia terhadap dirinya adalah tujuan yang tidak pernah tercapai. Maka janganlah kamu berkehendak untuk mencari sesuatu, maka hendaklah kamu berkehendak untuk mencari sesuatu yang bermanfaat bagimu, dan berpeganglah baik-baik tentang itu. Imam Sufyan As-Tsauri juga mengatakan, ridon nas ghayah la tudrak fa'ahmik an-nas min talabati man la yudrak. Ridho manusia adalah tujuan yang tidak bisa tercapai, dan manusia yang paling bodoh adalah orang-orang yang mencari sesuatu yang tidak pernah tercapai. Artinya ini merupakan sunnah kehidupan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman kepada Allah, dan kita
dituntut untuk selalu beramar ma'ruf wa nahi mungkar. Maka tidak perlu khawatir dan tidak perlu takut akan feedback atau resiko yang kita alami sebagai hamba Allah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyerukan dakwah kita selagi kita betul-betul berpedoman pada Al-Qur'an dan Al-Hadis. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan, kemudahan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberikan kekuatan lahir dan batin dalam berdakwah, di dalam menyuarakan amar ma'ruf wa nahi mungkar. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.